Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Zain di channel The King of Programmer. Di video kali ini kita telah masuk ke dalam seri ke-10 tentang HTML, yaitu kita akan belajar cara mengatur font di website menggunakan HTML. Tapi di sini cara untuk mengatur font di HTML itu adalah cara yang berbeda ya. Berbeda dari kita menggunakan Word atau kita menggunakan PowerPoint atau menggunakan apalagi Excel, itu berbeda caranya. Di sini kita bakal menggunakan HTML untuk mengatur font di website ya. Karena ini website, jadi di sini kita akan mengaturnya itu secara manual. Kita akan coding sendiri, kita akan mikir sendiri cara bikinnya. Jadi seperti itu, cuk. Jadi sebelum kita masuk ke dalam videonya, yuk langganan yuk di channel ini yuk. Langsung aja klik subscribe, cuk. Tombolnya ada di bawah nih yang warna merah nih ya. Tombolnya silahkan di klik aja subscribe, cuk. Supaya apa? Supaya gua semangat, cuk. Bikin video apaan? Gua bikin video setiap hari nambah satu. Gua ngedit capek-capek tapi belum naik subscriber gua. Yuk langganan yuk. Jangan lupa juga di like video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Oke, cuk. Jadi di Notepad di sini gue sudah ada ngelis materi-materi tentang font yang akan kita pelajari. Di sini ada beberapa materi di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama ada font size, yang kedua adalah relative font size yang akan kita pelajari ya. Kemudian yang ketiga itu setting font face ya. Misalkan kita pengen ngatur jenis apa namanya, jenis fontnya, misalkan di Word itu kan ada Times New Roman, di Word itu ada Verdana, ada Comic Sans MS, kemudian Wild West, kemudian Bedrock. Tapi di HTML ini cuma ada beberapa font ini aja yang dimuat ya. Kalau misalkan mau pakai yang Calibri misalkan, itu belum gue coba juga sih ya. Coba nanti kita pakai yang Calibri misalkan nanti ya di dalam materinya. Objektif aja lah anjing. Di sini kita langsung masuk aja, langsung kita buka text editor kita ya. Yang pertama kita akan pelajari tentang font size. Terlebih dahulu sambil gua tunggu Sublime Text-nya kebuka, gua pengen ngejelasin dulu ke kalian semua. Gua pengen ngejelasin ke kalian semua ya. Bentar gua close dulu ya. Gua pengen ngejelasin dulu bahwa di sini kita akan menggunakan tag font untuk mengatur font yang ada di website, mengatur tulisan yang ada di website gitu ya. Kita langsung klik aja new file. Di sini kita save dulu ya, Ctrl+S tuh biasanya kalau misalkan nge-save, atau kalian bisa langsung klik file yang ada di pojok kiri atas, kemudian klik save. Begitulah caranya. Kemudian kita kasih di sini namanya font ya, font.html. Kemudian kita enter. Oke, jika sudah kayak gini kita tulis saja tag HTML-nya. Kita tulis HTML ya di lembar kerja, kemudian kita pencet tab di keyboard, kemudian kita kasih title-nya font. Oke, jika sudah kita bikin title-nya font, selanjutnya di sini kita akan bikin tag font-nya dulu ya, font. Oh iya, bentaran, gua bikin H1-nya dulu untuk judulnya nih. Sekarang kita mau bikin font size dulu ya. Materinya font size dulu nih, yang pertama nih ya. Kemudian kita kasih BR-nya untuk kasih jarak baris. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan tag font untuk mengatur font ya. Untuk mengatur font di website kita menggunakan tag font begini ya. Kemudian pencet tab, kemudian pencet enter, kemudian kita tambahkan di dalam tag font pembuka ini size, karena kita akan belajar font size ya. Size-nya di sini ya, gua mau kasih tahu dulu. Di dalam HTML itu font size itu ada banyak ya. Kalian mau pakai size-nya 1000 itu tidak terbatas ya, itu ukuran fontnya. Jadi di sini kita akan cobanya itu 1 sampai 7 aja ukuran fontnya, seperti materi yang tentang heading waktu itu ya. Tentang heading di situ ada sampai 7 ya. Tapi di sini kalau untuk font itu berbeda. Kalau di heading kan yang seperti video yang gua jelasin tentang heading itu, kalau di heading itu kayak gini nih ya, heading nih yang ini loh ya, yang tag H1 nih. Kalau misalkan ukuran H1 ya, ukuran H1 itu adalah hurufnya itu kecil gitu, huruf-hurufnya itu besar ya, paling besar itu terbesarnya kalau H1. Kalau H2 itu agak kecil dikit daripada H1 sampai H7. H7 adalah H yang paling kecil, ukuran yang paling kecil. Tapi di tag font ya, di tag font size, di font size ini ya,
kita itu ukuran 1 misalkan, itu adalah ukuran terkecil untuk sebuah font. Misalkan gue di sini pengen tulis font size 1 gitu ya. Kemudian yang kedua, font size 2, font size 2 ya. Kita lihat dulu perbedaannya di sini ya, atau enggak kita tulis dulu sampai tuntas ya. Kita tulis dulu sampai tuntas, size sampai 7 ya. Di sini kita bikinnya sampai 7 aja. Sebetulnya untuk font size ini ukurannya bisa kalian pilih sampai 1000 atau 1 juta lah ukurannya, itu pokoknya terserah kalian lah ya, kalian mau pakai ukuran berapa. Pokoknya yang terkecilnya itu adalah 1 ini gitu. Oke, jadi kemudian yang ketiga, font size 3 ya. Font size 3 BR, font size 4, BR, font size 5, font 5, kemudian BR, kemudian font lagi sampai 7 ya, size 6, font size 6, kemudian BR lagi, kemudian font size 7, font size 7. Oke, jika sudah seperti ini kemudian kita simpan ya, Ctrl+S, kemudian kita buka aja filenya di bagian sini desktop ya, gue simpan di desktop ya. Kemudian dalam folder HTML, kemudian kita cari aja nama filenya tadi adalah font ya, font.html. Kita klik kanan karena di sini gue pengen bukanya di browser yang Chrome, kemudian kita klik open with Google Chrome. Oke, jadi seperti ini ya tampilannya ya. Di sini judulnya, headingnya kita membuat font size ya, yaitu ukuran font, ukuran tulisan. Untuk yang pertama ini font size ya, font size 1 itu ukuran paling kecil, dan font size 7 itu adalah ukuran yang paling besar yang gua buat. Sebetulnya di sini ukuran font itu tidak ada batasnya, kalian mau sampai 1000 pun dia akan membuat ukuran font yang lebih besar lagi gitu. Jadi yang ukuran yang paling kecil itu adalah font size 1. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita langsung masuk ke dalam materi kedua, yaitu relative font size. Seperti apa sih relative font size di sini? Tapi kita akan bikinnya itu, dia itu font size tetap menggunakan ini, tetap menggunakan font size ya untuk tagnya. Tapi di sini bedanya, di sini kita menggunakan plus minus ya. Misalkan di sini gue mau pakai minus ya, -1. Kemudian 2-nya itu pakai plus, 3-nya pakai plus, 4-nya pakai plus, sampai 4 aja ya, karena di sini gua kagak mau kagak mau 7-nya itu kegedean juga nanti ya, jadi sampai 4 aja. Kemudian kita save ya, Ctrl+S, kemudian kita buka di website, kemudian kita refresh. Di sini untuk font size 1 ya, font size 1-nya itu yang paling kecil, kemudian untuk font size 2-nya itu besar. Jadi seperti ini, ukuran keempat itu yang paling besar di sini. Kalau misalkan kita pakai tanda plus minus, kalau misalkan kita pakai tanda minus seperti ini, ukurannya sangat kecil sekali untuk font size 1-nya ya. Kemudian font size 2, itu dia lebih besar daripada yang font size 2 yang tadi ya. Misalkan di sini gua mau cloning dulu ya, ini ya. Mau cloning dulu untuk tag font size 2-nya. Font size 2, tapi di sini gua kagak pakai tanda kagak pakai tanda plus ya. Gua cuman mau bikin perbedaannya aja. Tuh. Coba nih, kita coba nih ya. Save, kemudian kita refresh di website. Nih,
Ini ada perbedaannya nih ya, bisa dilihat ya perbedaannya. Font size yang pakai tanda plus 2, coba nggak jelas Cok. Kalau misalkan nggak pakai tanda plus nih, supaya membedakan aja ya, untuk membedakan aja. Yang menggunakan tag font size plus 2 ya, itu ukurannya besar, 2 kali lebih besar daripada font size 2 yang biasa ini ya. Ukurannya 2 kali lebih besar atau 4 kali lebih besar lah. Kalau misalkan gue lihat-lihat di sini bukan 2 kali lebih besar tapi 4 kali lebih besar. Karena apa? Karena nggak ada apa-apalah, gue salah jelasin anjir. Di sini gue no cut no edit ya, karena gue yang pertama males, yang kedua males lagi. Oke, jadi seperti itu aja materi tentang font size, relatif font size-nya ya. Yang materi keduanya sampai situ aja. Perbedaan antara font size, materi tentang font size dan relatif font size itu, relatif font size ini menggunakan tanda plus minus untuk mengatur ukuran fontnya gitu ya. Kemudian di materi ketiga ada setting font face. Jadi seperti apa? Setting font face itu untuk kita mengatur jenis fontnya. Misalkan gua di sini mau bikin ya, kita hapus dulu ya semuanya nih ya. Di sini kita rubah setting font size. Oke. Kemudian di sini kita menggunakan tag font. Sakit pinggang gua anjir. Font, jadi sini kita menggunakan font face ya. Kalau tadi kan font size untuk mengatur ukuran hurufnya, tapi di sini kita akan mengatur wajah hurufnya atau jenis hurufnya. Jadi menggunakan face di dalam tag font pembukanya. Ya, jadi sini kita menggunakan face. Oke, face-nya misalkan di sini ada beberapa yang sudah gua list ya. Di sini ada jenis fontnya Times New Roman, Verdana, Comic Sans. Kita copy ya, satu persatu kita copy. Kita masukkan ke dalam face-nya. Kemudian di sini kita tulis Times. Paste aja lah anjir. Gue terlalu rumit anjir kalau mikir sambil jelasin. Kemudian langsung di font face yang kedua. Font face yang kedua kita menggunakan Verdana, copy. Menggunakan Verdana. Oke, kemudian kita kasih tag BR untuk mengatur jarak barisnya. Font face, font face, Comic Sans. Yang ketiga kita pakai Comic Sans. Ini sampai 5 ya, sampai 5 jenis Comic Sans MS. Oke, kemudian kita kasih BR lagi, kemudian font. Jangan lupa face, kemudian Wild West. Jenis fontnya kita copy, kemudian kita paste, kemudian kita paste lagi, kemudian kita BR ya. Kita BR lagi, kemudian kita tulis lagi fontnya, tag fontnya face. Kemudian kita lihat lagi Bedrock ya. Selanjutnya ini Bedrock, yang terakhir Bedrock jenis fontnya. Kemudian kita paste, kemudian kita paste lagi, kemudian kita save. Tapi di sini sebelumnya kita pakai ukuran untuk semua fontnya itu menggunakan ukuran 5 ya, menggunakan ukuran 5. Yang kedua ini yang Verdana size 5. Kemudian yang di Comic Sans juga size 5. Kemudian Wild West juga size 5. Supaya enak kita lihat, supaya lebih gede ya, size 5. Oke, kemudian kita save Ctrl+S, kemudian kita buka di browser, kemudian kita refresh. Nih tampilannya kita lihat ya, perbedaan daripada semua font-fontnya. Yang pertama itu ada Times New Roman. Kita bisa lihat ya, kalau misalkan kita lihat di Word itu ya, di Word itu sama nih jenis fontnya nih ya, jenis fontnya Times New Roman, Verdana juga seperti ini, kemudian Comic Sans MS juga seperti ini, kemudian Wild West juga seperti ini, kemudian Bedrock juga seperti ini.
ya, sama lah semuanya kayak tampilannya di Word itu sama, cuman di sini kita menggunakan HTML untuk bikinnya, jadi seperti itu lah ya. Oke, kita buka, kita masuk ke dalam materi terakhir yaitu font color. Di sini kita akan mengatur colornya. Kita biarkan aja semua tag-tag ini, kita nggak usah hapus, cuman kita tambahin lagi di ujungnya. Di dalam tag font pembuka ini, di ujungnya kita tambahin color red, misalkan red yang pertama. Kemudian yang di Verdananya itu colornya green. Kemudian yang di bagian Comic Sans black. Kemudian yang di Wild West, kita menggunakan warna apa nih ya, yellow. Yang terakhir nih yang Bedrock nih apa ya, red juga lah ya, red ya. Kemudian kita simpan, kemudian kita refresh di web, refresh. Nah, bisa kalian lihat ya kan, merah seperti yang kita minta, di Verdananya warna hijau seperti yang kita minta, kemudian di Comic Sans-nya warna hitam seperti yang kita minta, kemudian di Wild West-nya yellow atau kuning ya seperti yang kita minta, kemudian di Bedrock-nya red seperti yang kita minta juga. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa berlangganan yuk. Langsung aja kalian klik tombol subscribe di bawah ini yang warna merah, kemudian kalian klik like pada video ini supaya gue itu menjadi orang yang semangat dalam membuat konten, dalam menjelaskan semua materi-materi, semua pengetahuan yang gue tahu. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.